Anak-anak semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 bab 1 pola bilangan. Dalam pertemuan kali ini ada 3 pembahasan, yaitu pola bilangan, barisan aritmatika, dan barisan geometri. Kita mulai dari pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan genap. Coba perhatikan pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Di mana pola 1 terbentuk dari 2 noktah, pola 2 terbentuk dari 4 noktah, pola 3 terbentuk dari 6, dan seterusnya. Pola keempat terbentuk dari 8 noktah. Sehingga kalau kita tuliskan atau kita sajikan dalam bentuk tabel, akan terbentuk tabel seperti ini, di mana pola ke-1 ada 2, kedua ada 4, pola ketiga ada 6, pola keempat ada 8 noktah. Dari sini kalian semua tentunya akan tahu kelanjutan pola kelima, ke-6, dan seterusnya. Akan terlihat seperti itu ya, di mana di sini akan membentuk suatu pola bilangan 2, 4, 6, 8. Selanjutnya berapa anak-anak? 10 dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan genap. Sehingga pola ini dinamakan pola bilangan genap. Atau bisa kita simpulkan pola bilangan di atas yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya disebut dengan pola bilangan genap. Selanjutnya, pola bilangan ganjil. Coba perhatikan pola 1 sampai pola 4 yang terbentuk dari noktah-noktah warna merah ini ya. Di mana pola pertama ada 1 noktah, pola kedua ada 3, ini penambahannya 2. Pola ketiga juga penambahnya 3, ini membentuk suatu keteraturan. Sehingga kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, pola pertama itu ada 1 noktah, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 5, pola keempat ada 7. Coba perhatikan. Ini membentuk suatu keteraturan. 1 ditambah 2 jadi 3, ditambah 2 jadi 5, ditambah 2 jadi 7. Selanjutnya pasti kalian akan bisa menerka noktah pada pola kelima itu ada berapa banyak. Ditambah 2 lagi, ya 9. Tapi yang jadi pusat perhatian adalah bilangan-bilangan pada pola pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini diperhatikan coba. Itu adalah bilangan-bilangan ganjil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola bilangan di atas yaitu 1, 3, 5, 7 ini disebut dengan pola bilangan ganjil. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Perhatikan pola pertama yang tersusun dari 1 noktah, kedua, ketiga, dan keempat. Ini disusun membentuk formasi, kalau bisa kita katakan ini adalah segitiga, membentuk segitiga. Semakin menuju ke pola yang lebih tinggi, segitiganya akan semakin bertambah banyak. Nah, titik fokus kita adalah kita hitung banyaknya noktah pada tiap-tiap pola dengan penyajian dalam tabel berikut. Pola yang pertama ada berapa anak-anak? Ada 1. Pola kedua ada 3 noktah. Pola ketiga ada 6. Pola keempat ada 10. Di sini kamu perhatikan, 1 menjadi 3 itu ditambah 2. 3 menjadi 6 itu ditambah 3. 6 menjadi 10 ditambah 4. Penambahnya selalu bertambah tapi teratur. Selalu bertambah 1. Membentuk suatu keteraturan. Ini yang dikatakan bilangan berpola. Nah, kesimpulannya, karena pola di atas ini disusun membentuk suatu segitiga, keteraturannya ini membentuk suatu segitiga, maka pola bilangan 1, 3, 6, 10 ini
dinamakan pola bilangan segitiga. Kemudian selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Perhatikan pola yang pertama sampai pola keempat. Pola pertama terbentuk dari sebuah persegi kecil. Pola kedua ada 4 atau tersusun dari 4 persegi kecil. Pola ketiga tersusun dari 9 persegi kecil. Dan pola keempat tersusun dari 16 persegi kecil. Nah, dari gambar atau pola tersebut kita dapat menyajikan dalam bentuk tabel hubungannya dengan pola pertama sampai pola keempat. Kita hubungkan dengan banyaknya persegi penyusun dari pola-pola tersebut. Pola pertama ada 1, kedua ada 4, ketiga ada 9, keempat ada 16. Ini kalau kalian perhatikan, ini membentuk suatu keteraturan. 1 itu diperoleh dari 1 kali 1 atau 1 kuadrat. 4 itu diperoleh dari 2 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. 16 itu dari 4 pangkat 2, 4 ini pangkat 2. Berarti kalian bisa menentukan pola yang kelima. Berapa anak-anak? 5 pangkat 2 atau 20. Benar sekali. Sehingga pola bilangan di atas ini dinamakan pola bilangan persegi. Kenapa? Karena dengan banyaknya persegi-persegi itu ternyata dapat disusun suatu persegi-persegi dari mulai persegi yang kecil sampai persegi yang besar. Pola bilangan persegi panjang. Kita perhatikan ada 4 persegi panjang. Mulai dari yang paling kiri ini kita lihat ini pola pertama. Terbentuknya persegi panjang itu ya dari persegi kecil sebanyak 2. Selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Perhatikan pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Persegi panjang ini terbentuk dari mulai yang pertama, panjang persegi panjangnya adalah 2, lebarnya 1. Kemudian pola yang kedua, panjangnya 3, tingginya 2. Yang ketiga 4 dan 3. Yang keempat panjangnya atau terbentuk dari 1, 2, 3, 4, 5 tersusun dari 5 persegi mendatar dan 5 persegi ke atas. Ini membentuk suatu keteraturan di mana panjangnya selalu bertambah 1, lebarnya juga selalu bertambah 1, sehingga dinamakan pola. Kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Perhatikan gambar pada pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Kesemuanya membentuk persegi panjang, dan ini tersusun dari persegi-persegi kecil. Membentuk keteraturan bahwa panjangnya persegi panjang tersebut dari mulai 2 ke pola 2 menjadi 3, di pola 3 panjangnya menjadi 4, di pola 4 panjangnya menjadi 5. Begitu juga lebarnya dari 1, di pola 2 menjadi 2, di pola 3 menjadi 3, selalu bertambah 1. Sehingga ini dikatakan pola karena membentuk suatu keteraturan. Kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, banyak dari persegi-persegi penyusun persegi panjang tersebut bisa kita tuliskan. Di pola pertama ada 2 persegi, pola kedua ada 6, ketiga ada 12, keempat dari 20.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 2, 6, 12, 20 ini adalah barisan bilangan atau pola bilangan persegi panjang. Karena persegi-persegi panjang yang ada di pola 1 dan keempat ini terbentuk dari persegi-persegi kecil yang banyaknya sesuai dengan yang ada di tabel. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Coba perhatikan, bilangan-bilangan ini membentuk suatu keteraturan. Kita awali dari yang pertama, barisan yang paling atas. Ini terdiri dari bilangan 1 pada baris pertama. Coba perhatikan dari baris bilangan pada barisan yang kedua. Itu ada 1 dan 1. Pada barisan yang ketiga ada 1, 2, dan 1. Di mana 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1 atau 2 bilangan yang berada di atasnya. Begitu juga pada barisan yang keempat. Ada 1, 3, 3, 1. Di mana 3 ini terbentuk dari bilangan 1 dan 2 yang berada di atasnya itu ditambahkan atau dijumlahkan. Begitu juga 3 yang berada di sini, yaitu 2 ditambah 1, 3. Dan kalau kita disuruh untuk menyusun baris yang kelima dengan pola ini, pasti anak-anak bisa menentukan baris yang kelima itu bilangannya berapa saja. Kita mulai dari 1 bilangan yang paling kiri, kemudian ini di bawahnya 3 dan 1 ini berarti 4, di bawahnya 3 dan 3 ini berarti 6, di bawah 3 dan 1 ini ada 4, dan yang paling kanan adalah 1. Tentunya kalian sudah bisa menentukan yang seperti itu. 1, 4, 6, 4, 1. Begitu juga dan seterusnya pada baris ke-6, 7, dan seterusnya. Selanjutnya anak-anak, kita membahas barisan aritmatika. Pengertian barisan aritmatika adalah barisan yang suku berikut didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Bilangan yang tetap atau konstan tersebut disebut dengan beda, di mana B atau beda tersebut bisa diperoleh dari suku kedua dikurangi suku sebelumnya, yaitu suku ke-1. Atau boleh dirumuskan B itu sama dengan UN suku pertama atau suku ke N, dikurangi dengan suku ke N min 1. Contohnya, misalkan di situ dalam barisan aritmatika diketahui suku ke-10 dan suku ke-9. Ini bisa digunakan untuk mencari B atau bilangan yang tetap. Kita ambil suatu contoh barisan aritmatika ya. Ini ada barisan 7, 11, dan 15. Ini membentuk suatu keteraturan. Kita perhatikan. 7 ini suku pertama atau yang dikatakan U1. 11 ini suku yang kedua, U2. Bedanya berapa suku yang pertama dengan suku kedua? B maksudnya ya. Nah, itu bisa dicari. Suku pertama atau U1 itu sama dengan 7. Suku kedua kita tahu ya, suku kedua itu 11. Bilangan konstantanya berarti 4. 4 itu diperoleh dari 11 dikurangi 7 atau dari 15 dikurangi 11. Itu 4. Ini namanya B atau beda. Ya, sehingga barisan ini dikatakan atau dinamai dengan barisan bilangan aritmatika atau barisan aritmatika. Selanjutnya, ini adalah contoh
menentukan ini adalah, nah kita membahas suku ke N ya, suku ke N dari barisan bilangan aritmatika. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. UN tadi apa anak-anak? UN itu adalah suku ke N. A tadi apa? A itu adalah suku pertama. Ya, suku pertama. N itu adalah banyaknya atau suku ke N. Suku ke N berarti barisan atau bilangan yang keberapa gitu ya. Kemudian B itu adalah tadi B beda. Ini dapat kita jelaskan seperti ini. Kita ambil contoh saja. Diketahui barisan bilangan 7, 10, 13, dan 16. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Kenapa dikatakan barisan aritmatika, anak-anak? Coba perhatikan. 7 ke 10 itu ditambah 3. Menjadi 13 juga ditambah 3. Menjadi 16 juga ditambah 3. Berarti ada keteraturan. Selalu ditambah 3. 3 itu apa berarti? 3 itu adalah bedanya atau pembedanya. A-nya berapa? 7. Nah, kita masukkan, kalau A sudah ketemu, B sudah ketemu, maka kalau kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B, nanti akan menjadi yang namanya rumus suku ke N. Nah, kita perhatikan rumus suku ke N-nya. Kita tulis U1-nya 7, B-nya 10 dikurangi 7, 3. Atau langsung tadi bisa kita lihat ya. Rumus suku ke N-nya adalah rumus UN-nya kita tulis. Kemudian B-nya ini kita masukkan. Kita gantikan B. B ini kita gantikan dengan bilangan 3. A ini kita gantikan dengan bilangan 7. Nah, UN sama dengan A sudah berubah jadi 7. 3 ini adalah pengalinya N dikurangi 1. Berarti 3 ini dikali N. Jadi 3N. 3 dikali negatif 1. Jadi negatif 3. Sehingga UN sama dengan 7 ditambah 3N dikurangi 3. Ingat, ini ada suku yang sejenis. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah UN sama dengan 3N ditambah 4. 4 ini ditulis dari 7 dikurangi 3. Itu ya. Jadi UN sama dengan 3N ditambah 4 ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika 7, 10, 13, 16. Tujuannya apa toh ini? Rumus suku ke N ini. Rumus suku ke N ini tujuannya adalah untuk mencari suku-suku ke N yang diinginkan. Kita cocokkan saja. Kalau misalkan N ini kita ganti 1. 1 itu artinya apa? 1 itu adalah bilangan 7 ini. Apakah kalau N kita ganti 1, maka akan menghasilkan bilangan 7? Kita cek. 3 kali 1. 3. Ditambah 4, 7. Oh, benar. 16 itu suku ke berapa? Suku ke-4. Oh, berarti kalau N-nya ini kita ganti 4, maka akan menghasilkan 16. Perhatikan saja. 3 kali 4. 3 kali 4, 12. 12 tambah 4, 16. Sehingga kalau kita mencari suku yang ke-100 misalkan, maka kita tidak perlu menjajar bilangan-bilangan itu sampai ke suku yang ke-100. Tidak perlu, cukup N ini kita gantikan dengan bilangan 100. Contoh, kalau yang di sini kita ambil suku yang ke-25. Dari barisan 7, 10, 13, 16, yang ke-25 itu bilangan berapa? Bisa kita gunakan rumus suku ke N. Boleh menggunakan UN sama dengan A ditambah N min 1B,
boleh juga menggunakan ini. Nah, ini berarti A-nya kita ganti 7, A-nya 7, N-nya kita ganti 25 karena suku ke 25, dikurangi 1, B-nya kita ganti 3. Ya, 3. Jadinya 7 ditambah 25 kurangi 1, 24. 24 kali 3 sama dengan 72, ditambah 7 sama dengan 79. Oh, berarti bilangan yang ke-25 itu adalah 79. Apakah juga akan sama hasilnya kalau kita menggunakan rumus yang ini? Kita cek saja. 25 dikali 3 sama dengan 75. Nah, 75 ditambah 4, 79 juga. Itu kalau kita sudah menentukan rumus suku ke N, akan mempercepat perhitungan. Selanjutnya adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang suku berikutnya didapat dari hasil kali suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Kalau tadi barisan aritmatika itu selalu ditambah dengan bilangan yang tetap. Nah, sekarang bedanya dengan barisan geometri adalah bilangan yang tetap itu adalah sebagai pembanding atau rasio. Ya. Sehingga R itu bisa diperoleh dari UN dibagi UN-1. Suku, kita tentukan suku ke N dikurangi suku sebelum ke N. Contoh barisan geometri, perhatikan. 3, 6, 12, 24. 3 menjadi 6 itu dikali 2. 6 menjadi 12 dikali 2. 12 menjadi 24 dikali 2 juga. Berarti ini pengalinya atau pembandingnya atau rasionya, R-nya itu selalu tetap. Kalau yang barisan aritmatika tadi adalah pembedanya selalu tetap. Tapi kalau ini adalah rasionya selalu tetap. Nah, sekarang perhatikan. 3, 6, 12, 24. 3 ini disebut dengan U1 atau A. Dengan rasionya adalah, ini rumusnya, perhatikan UN. Bisa kita ambil 6. Dibagi bilangan sebelumnya. 3. 6 dibagi 3. Artinya berarti ketemu 2. Atau bisa juga 24 dibagi 12. Kan sama dengan 2. Nah, itu bedanya antara aritmatika dengan barisan geometri. Nah, sekarang kita menentukan suku ke N dari barisan geometri. Rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A. A itu adalah suku pertama dikali R pangkat N min 1. Nah, perhatikan. Contoh, kita ambil suatu contoh ya. Barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Kalau kita lihat ini kan berarti selalu dikali 2. 4 kali 2, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Berarti rasionya adalah 2. Rumus suku ke N-nya gimana? Rumus suku ke N-nya. Sekarang perhatikan. R-nya sudah bisa kita tentukan. Ya. R-nya sudah bisa kita tentukan. Di mana U-nya itu 2 ya. Ini 2 ya. R-nya bisa kita tentukan yaitu 4 dibagi 2. Atau boleh juga 16 dibagi 8. Nah, R-nya 2. Maka rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan, ini rumus awalnya ya, A dikali R pangkat N min 1. A-nya dimasukkan 2, R-nya 2, N dikurangi 1. Ini adalah rumus suku ke N dari barisan geometri 2, 4, 8, 16. Gitu ya. Sekarang kita perhatikan. Kalau misalkan dari barisan 2, 4, 8, 16 ini ditanya suku yang ke-10, kita tidak perlu menjajar sampai ke-10, tidak perlu. Nah, cukup rumus suku ke N ini kita gunakan. Atau rumus aslinya ini kita gunakan. Misalnya gimana? U10. Ya, N-nya ini berarti diganti 10. N yang 11 ini juga diganti 10. A diganti dengan 2, karena ini suku pertama 2. R diganti 2, karena R-nya tadi kalau kita hitung ketemu 2.
Sehingga jadilah membentuk operasi yang seperti ini. U10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1. 2 kurang 1 berapa? 9. Nah, 2 dikali 2 pangkat 9. Atau kalau kita operasikan ini sama dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 1 ya, dikali 2 pangkat 9, yaitu 2 pangkat 10. Berapa itu 2 pangkat 10? Nah, yaitu 2 dikali 5 kali 512, 1024. U10-nya adalah 1024.